Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Masih dalam bab sholat, sampai pada faslun fi umuri tukhalifu fiha almar'atuh ar-rajulah fis sholati, yaitu fasal menerangkan tentang hal-hal yang membedakan antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Faslun fi umuri tukhalifu fiha almar'atur rajulah fis sholati. Wa dzakara al-musannifu dzalika biqaulihi wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Faslun, adapun ini ialah fasal, fi umurih, dalam beberapa perkara, tukhalifu yang membedakan, fiha di dalam umur, al mar'atu apa, siapa perempuan, ar-rajula pada laki-laki, fis sholati dalam sholat. Wa dzakara, dan menyebutkan, al-musannifu siapa musannif, dzalika pada itu umur, biqaulihi dengan perkataannya musannif, wal mar'atuh adapun perempuan, tukhalifu ialah dibedakan, ar-rajula pada laki-laki, fi khamsati asya'ah dalam 5 beberapa perkara. Fasal ini menerangkan hal-hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sholat. Musannif menjelaskan dengan perkataannya, wanita dibedakan dengan lelaki dalam 5 perkara. Farrajuluh yukhafi ayyarfa'u mirfaqaihi an janbaihi wa yukilluh ayyarfa'u batnahu an fahdaihi fir ruku'i was sujudi. Farrajuluh adapun, maka adapun laki-laki, yukhafi ialah merenggangkan, ai artinya yarfa'uh mengangkat, mirfaqaihi pada kedua sikunya, anjan baihi dari lambungnya, wa yukilluh dan mengangkat, ai yarfa'uh artinya mengangkat, batnahu pada perutnya, anfahdaihi dari kedua pahanya, fir ruku'i dalam ruku', was sujudi dan sujud. Seorang laki-laki mengangkat kedua sikunya dari lambungnya dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya saat melakukan ruku' dan sujud. Wa yajharu fi maudhi'il jahri wa taqaddama bayanuhu fi maudhi'ihi. Wa yajharu dan mengeraskan suara, fi maudhi'il jahri di tempat mengeraskan suara, wa taqaddamah dan telah berlalu, bayanuhu apa penjelasannya, fi maudhi'ihi di tempatnya, dan mengeraskan suara di tempatnya. Dan keterangan ini sudah dijelaskan pada bab sunnah sholat. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fis sholati sabbaha fayaqulu subhanallah biqasdi dzikri faqat au ma'al i'lami au atlaqah lam tabtul sholatuhu awil i'lami faqat batalat. Wa idza nabahu dan apabila menimpanya, ai asobahu artinya menimpa, terjadi pada seseorang yang sholat, sayun apa sesuatu, fis sholati dalam sholat, sabbaha maka bertasbihlah, fayaquluh maka berkata subhanallah, biqasdi dzikri faqat
dengan tujuan zikir saja. Au ma'al i'lami, atau disertakan memberitahu. Au atlaqoh, atau mutlak. Lam tabtul, maka tidak batal sholatuhu, apa sholatnya. Awil i'lami faqat, atau memberitahu saja, batolat, maka batal. Ketika seseorang lelaki mengalami sesuatu di dalam sholat, maka ia membaca tasbih dengan mengucapkan subhanallah dengan tujuan berzikir saja, atau dzikir serta memberitahu, atau memutlakan tanpa tujuan apapun, maka sholatnya tidak batal. Jika bertujuan memberitahu saja, maka sholatnya menjadi batal. Jadi kalau cuman membaca subhanallah hanya tujuan memberitahu, maka sholatnya batal. Wa auratur rajulah ma baina surratihi wa rukbatihi amma huma falaisa minal aurati wala ma fauqahuma. Wa auratur rajuluh, adapun aurat laki-laki, ma ialah anggota badan, baina surratihi, yang ada di antara pusar, wa rukbatihi, dan lututnya. Amma huma, adapun keduanya, pusar dan lutut, falaisa, maka tidak ada keduanya, minal aurati, dari aurat. Walama, dan tidak pula sesuatu, tidak pula anggota badan, fauqahuma, di atas keduanya, pusar dan lutut. Aurat laki-laki adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Sedangkan pusar dan lutut itu bukan termasuk aurat. Begitu juga anggota di atas keduanya. Wal mar'atuh tukhalifur rajulah fil khamsi al madhkurati fa innaha tadummuh ba'daha ila ba'din. Wal mar'atuh, adapun perempuan, tukhalifu ialah dibedakan, ar-rajulah pada laki-laki, fil khamsati dalam 5 hal, al-madhkurati yang disebut. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan, tadummuh ialah dikumpulkan, ba'daha pada sebagian anggota, ila ba'din pada sebagian yang lain. Seorang wanita berbeda dengan laki-laki dalam 5 hal yang telah dijelaskan di atas. Maka wanita menempelkan sebagian badannya dengan sebagian badannya yang lain. Fatul sikuh batnaha bifahdaiha fi ruku'iha wa sujudiha wa tahfidu sautaha in shollat bihadratir rijali al ajnabiyyi. Fa in shollat munfaridatan anhum jaharat. Fatul siku, maka ditempelkan, batnahu pada perutnya, bifahdaiha dengan kedua pahanya, fi ruku'iha dalam rukuknya, wa sujudiha dan sujudnya, wa tahfidu dan memelankan, sautaha pada suaranya, in sholat jika sholat perempuan, bihadratir rijalih di hadapan laki-laki, al ajanibih yang lain, artinya laki-laki yang bukan mahram. Fa in sholat, maka jika sholat perempuan, munfaridatan sendirian, hale sendirian, anhum jauh dari laki-laki,
jaharot maka sunnah mengeraskan. Maka ia menempelkan perutnya pada kedua pahanya saat ruku dan sujud, dan memelankan suaranya saat sholat di dekat laki-laki lain. Artinya laki-laki yang bukan mahram. Ketika ia sholat sendiri jauh dari mereka, maka sunnah mengeraskan suara. Mengeraskan suara itu di tempat yang dianjurkan mengeraskan suara. Wa idza nabaha syai'un fis sholati saffaqat bidarbi batni yumna ala dhahril yusra falau darabat batnan bi batnin bi qasdil la'bi walau qalilan ma'a ilmi tahrimi batalat sholatuha wal khunsa kal mar'ati. Wa idza nabaha, dan jika terjadi pada perempuan syai'un apa sesuatu fis sholati di dalam sholat, safaqat maka bertepuk tangan, bidorbih batnil yumna dengan memukulkan bagian dalam tangan yang kanan, ala dhahril yusra pada bagian luar tangan yang kiri. Falau dorobat maka jika memukul batnan pada bagian dalam, bibatnin dengan bagian dalam yang lain, bikostil la'bih dengan maksud main-main, walau qalilan walaupun sedikit, ma'a ilmi tahrimi serta mengetahui keharamannya, batalat maka batal sholatuha apa sholatnya perempuan. Wal hunsa, adapun orang banci, kalmar atih ialah seperti perempuan. Ketika di dalam sholat mengalami sesuatu, maka dianjurkan untuk bertepuk tangan dengan cara menepukkan tangan kanan bagian dalam ke tangan kiri bagian luar. Jika ia menepuk antara telapak tangan bagian dalam dengan tujuan main-main walaupun hanya sedikit saja, padahal ia tahu keharamannya, hal tersebut sholatnya menjadi batal. Dan hukumnya seorang banci, orang yang banci, sama seperti wanita. Wa jami'u badanil mar'ati al-hurrati auratun illa wajhaha wa kaffaiha wa hadhihi auratuha fis sholati. Amma kharijas sholati fa auratuha jami'u badaniha. Wa jami'u badanil mar'ati, adapun semua badannya perempuan, al-hurrati yang merdeka, auratun ialah aurat, illa kecuali wajhaha wajahnya, wa kaffaiha dan telapak tangannya. Wa hadhihi adapun ini, auratuha ialah auratnya perempuan, fis sholati di dalam sholat. Amma kharijas sholati, adapun aurat perempuan di luar sholat, fa auratuha maka ialah adapun auratnya perempuan, fa jami'u badaniha ialah semua badannya. Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat selain wajah dan kedua telapak tangannya, dan ini adalah auratnya di dalam sholat. Sedangkan aurat di luar sholat adalah seluruh badan. Aurat budak perempuan sama seperti laki-laki di dalam sholat, yaitu antara pusar dan lutut. Wal amatu karrojulih fis sholati fatakunu auratuha ma baina surratiha wa rugbatiha
Wal amatu adapun budak perempuan karrojuli ialah seperti laki-laki fis sholati di dalam sholat. Fatakunuh maka ada auratuha apa auratnya budak ma baina surratiha ialah antara pusarnya warugbatiha dan lututnya. Aurat budak perempuan sama seperti laki-laki di dalam sholat, yaitu antara pusar dan lututnya.